261. Itu seminar internasional Pikti yang sangat menarik pada sore hari ini. Sebelumnya kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala bimbingan, perlindungan, dan petunjuk selama ini. Kita selalu dalam keadaan sehat-sehat, sejahtera, dan bahagia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam acara e-seminar Pikti ini. Terima kasih juga dan hormat saya ucapkan kepada yang terhormat Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Primer dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang terhormat Ketua Umum Pikti Dr. Eka Wahyu Kasih, yang terhormat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah setia mengikuti acara e-seminar ini, juga yang terhormat kepada Speaker Dr. Xiao Shenzhen, Director of Department Infection Disease, Foshan Hospital, China. Dan kepada speaker yang kedua, Dr. Putut Bayu Purnama, SPD KGEH Finasim. Dan kemudian juga ada yang terhormat, moderator kita yang luar biasa, Dr. Hewan Agus Praitno, CET, dan interpreter Bapak Johan Kurnia. Seperti kita ketahui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali masalah-masalah yang timbul, baik di dalam pikiran, masalah ekonomi, masalah kesehatan badan, sehingga banyak sekali kita mengalami stres atau gangguan-gangguan yang kelihatannya kecil sekali, tetapi justru gangguan tersebut sangatlah fatal dan parah. Kali ini kita membicarakan mengenai integrative care for hepatitis and cirrhosis. Hepatitis, bahwa ada beberapa macam dari jenis-jenis hepatitis, diantaranya hepatitis A, B, C, dan jenis-jenis penyakit tersebut disebabkan oleh apa? Oleh virus yang berbeda tentunya. Dan kemudian ada yang akut, ada yang kronis, ada yang kelihatan gejalanya, ada yang tidak terlihat, bahkan tiba-tiba dia menjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan dan sangat parah untuk kita. Untuk itu pakar-pakar telah hadir untuk membahas, untuk memberi pencerahan kepada kita semua bagaimana cara menanggulangi, bagaimana caranya kita mengetahui hal-hal tersebut telah terjadi di dalam diri kita, atau bahkan kita bisa menanggulanginya dengan satu cara, dengan satu mengkonsumsi sesuatu yang sangat sederhana sehingga kita bisa terhindar dari masalah-masalah kesehatan tentang hepatitis. Penyakit liver bukan satu hal yang ringan-ringan saja, juga bukan satu hal yang bisa disepelekan begitu saja. Penularannya kelihatan sangat sederhana. Maka dari itu, penularan tersebut hendaknya kita perhatikan dan kemudian bisa kita cegah, kita hindari, sehingga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, untuk tidak berlama, maka saya juga ucapkan kepada para sponsor panitia yang telah berupaya untuk terselenggaranya e-seminar Pikti Internasional seri ke-261 ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon agar kiranya e-seminar ini bermanfaat dan sangat-sangat berguna bagi kita semua. Selamat mengikuti acara e-seminar Pikti seri ke-261. Dengan ini,
E-seminar Fikti Internasional saya buka dengan resmi. Terima kasih. Monggo, silakan Pak Dr. Agus Praitno. Terima kasih Suharyanto, loh, luar biasa yang memberi pengantar tentang integrative care for hepatitis dan cirrhosis hepatitis eh, pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, kita selanjutnya menghadirkan narasumber internasional yang luar biasa yang pada siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau bernama Dr. Xiao Xingzhen dari Fosun Fosun Changsheng Hospital Tiongkok. Ya, mohon maaf melafalkannya kalau salah ya. Beliau merupakan Deputy Chief Physician sekaligus Director of the Department of Infectious Disease dan aktif di berbagai organisasi medis di Provinsi Guangdong. Dr. Xiao juga menjabat sebagai anggota Komite Hepatologi dan Infeksi, serta Vice Chairman of the Infectious Disease Physician Branch pada Fosun Medical Doctors Association. Keahlian beliau meliputi diagnosis dan penata laksanaan penyakit infeksi, terutama hepatitis, fatty liver disease, cirrhosis, serta tumor hati, dengan pendekatan integrative care yang menggabungkan pengobatan modern dan tradisional Tiongkok secara harmonis. Melalui pengalamannya yang luas, beliau akan berbagi wawasan mendalam tentang integrative care for hepatitis dan cirrhosis hepatitis. Mari kita sambut dengan penuh kehormatan Dr. Xiao Zhenxing. Silakan Pak Johan untuk memulai. Oke, selamat siang Bapak Ya, Ibu semua. Izinkan saya hubungi dulu ya narasumber pertama. silakan. 肖正生医师，下午好。喂，肖医师， Bisa dibuka. 声音还没有打开。哦，好的，好的，你哦，好，你 Ya, 好。 ya. 刚刚主持人Dr. Agus 已经向大家都已经慰问了，下午好。现在就是第一的主讲人就是肖医师， Recording in progress. 怎么称呼是肖医师还是肖主任？哎，我是来自我们佛山复兴长城医院感染科的肖正生医生。呀，今天非常开心，能这里跟大家一起学习，向我们印尼的各位领导、各位主任问好。 Jadi Dr. Xiao juga balik menyapa kita semua. Beliau dari Ya. Rumah Sakit Fosun Fosun Changcheng Hospital, Deputy Chief daripada bidang Infectious Disease Department. Sangat bersukacita bisa join acara kita hari ini sebagai narasumber. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Xiao 医师，你好。请继续啊。今天应我们复兴健康，我们复兴集团的要求，向我们印尼及线上的各位专家汇报，主题为肝炎和肝硬化的综合治疗。 Oke, jadi bahwa hari ini beliau itu dari Fosun Changcheng Hospital, itu kan ada satu grup ya di China. Nah, karena diundang, beliau dengan senang hati untuk bisa presentasi, sharing kepada kita dengan topik pengobatan komprehensif hepatitis dan sirosis hati. Oke, Xiao 医师，请继续。那我这个翻页可以翻，还是您那边翻过来？是在主持人这里操控的。OK OK，那下一页，下一页。 Next page。今天我向各位线上的专家汇报的内容有以下4个。第一个是从我们肝炎、肝硬化的一个概述，还有我们对这方面的一个治疗的策略，
尤其我们肝硬化的治疗，还有我们该如何去长期的管理这些患者。 Jadi bahwa dari topik ini, hari ini ada 4 bagian yang beliau mau presentasi buat kita. Yang pertama adalah gambaran umum penyakitnya yang berkaitan dengan hepatitis. Yang kedua adalah bagaimana strategi pengobatannya. Yang ketiga adalah sirosis hati, bagaimana pengobatan. Dan yang keempat itu pencegahan dan manajemen long term. Oke, Xiao Yisi. 好，再翻。 Next. 我们知道我们肝炎其实它是有很多病因的，最常见的有我们病毒性的肝炎，酒精的、药物的、自身免疫性的，那个病因是非常多的，而且它再从它的病程来说的话，也分为急性和慢性。 Jadi bahwa yang halaman ini kita lihat ada 3 bagian. Bagian yang pertama paling kiri, seperti kita bisa baca juga di layar, hepatitis itu ada berbagai penyebabnya. Apakah itu dari virus, juga tipenya berbeda-beda, A, B, C, E, dan seterusnya. Ada juga yang karena konsumsi alkohol atau keracunan obat-obatan, hepatotoksik, atau gangguan autoimun. Selain itu, bahwa hepatitis juga ada jenis akut, ada jenis yang kronis. Oke, Xiao Yisi. 好，那放到前面那一页去。对，这个这个就返回原来的。啊，那么我们一旦在肝炎阶段如果没有很好的去一个治疗的话，那么病情就会进展到肝硬化。肝硬化是我们慢性肝病的一个中末期阶段，主要是肝硬化的一个情况，主要是我们的肝组织的弥漫性纤维化。还有我们钾小叶的形成，这个是从病理的一个特征，有这样的病理特征。那到了肝硬化的时候，其实肝脏的一个组织会破坏，肝功能会丧失。那么，按照病因的话，有病毒性的肝硬化、酒精性肝硬化等等这方面的肝硬化。Oke. Jadi bagian tengah yang kedua, bila hepatitis tidak ditangani dengan baik, maka dia akan bisa berlanjut, bisa develop menjadi sirosis hati. Sirosis hati adalah tahap akhir daripada penyakit hepatitis kronis. Ditandai secara patologi oleh diffuse fibrosis pada jaringan hati dan pembentukan nodul semu atau pseudolobules, sehingga menyebabkan kerusakan struktur liver dan hilangnya fungsi liver. Berdasarkan penyebabnya, sirosis hati dapat dibagi menjadi sirosis virus, sirosis akibat konsumsi alkohol, sirosis kolestatik, yaitu sumbatan empedu antara lainnya. Oke, Xiao Yisi. 好，那么翻到前面还有一个小的，那还没翻前面那一页。已经返回前面这个。好，那么我们在中国这边的话，其实肝炎的话，我们大部分还是我们病毒性肝炎占了80%，当然也有酒精性的，那么目前的话，我们通过主要是我们的一个疾病谱。逐渐也是在发生了变化。按目前来讲，主要还是以病毒性肝炎为主，占了80%。Oke. Data berikut yang bagian paling kanan, bahwa kalau di China hepatitis ini dari berbagai penyebab itu, yang utama 80% itu datang dari infeksi virus. Walaupun ada juga yang karena konsumsi alkohol dan seterusnya. Tapi yang dari virus itu 80%.
好，我们下一页。 CIA. Oke, next page. Kita ke lembar yang berikutnya. 那从我们全球来讲的话，我们全球大概有3.25亿的人是感染了我们乙肝、丙肝的，那么肝硬化在全球死亡的病因中也排到了第11位，其中主要还是以我们病毒性肝炎为主，尤其是在我们中国，我们是一个乙肝大国，那么我们还是目前还是主要还是乙肝感染。当然，通过现在的一个治疗，我们乙肝的一个患病率也是逐年是已经有在下降的趋势了。刚刚肖医师是讲到左边的，对不对？对，左边的。 Oke. Jadi bahwa secara global, bagian yang paling kiri kita lihat data dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, 325 juta orang di dunia ini mengidap atau terinfeksi virus hepatitis B atau C, menyebabkan kematian 1 juta lebih setiap tahunnya. Dan sirosis hati itu menempati peringkat 11 penyebab kematian. Jadi termasuk peringkat yang besar juga. 57% kasus diantaranya yang terkait dengan sirosis akibat hepatitis virus. Nah, China sendiri adalah salah satu dari ikan takwa, yaitu negara dengan persentasi kejangkitan hepatitis B itu termasuk negara besar, artinya banyak kasusnya. Persentasinya pun cukup signifikan. Oke, Xiao Yisi. 好的。那么，能翻到刚才那个中文的那个？对，这个就返回原来的。OK，那么其实我们乙肝肝硬化不仅是在中国，其实在亚洲也是一个比较主要的。那么跟西方国家那边相对比，欧美那边的话，它还是以丙肝和酒精肝为主，而我们肝硬化好发的年龄大概在40到60岁。而且主要以慢性乙肝进展为肝硬化为主，当然合并有 HIV 或者糖尿病的，那么这些病人的风险是增加的，是我们没有合并这些 HIV 和糖尿病的患者的风险是有增加，大概有3倍左右啊。Oke. Jadi bagian tengah dan bagian kanan barusan dijelaskan bahwa walaupun hepatitis B itu di China termasuk kategorinya yang persentasinya besar, tapi di negara-negara Asia dan Afrika juga demikian. Hepatitis B itu menjadi bagian yang signifikan. Ada beda bahwa kalau di Eropa Amerika di populasi Caucasian itu mereka lebih banyak dari hepatitis C. Penyebab sirosis yang ada di negara-negara barat. Dan sirosis akibat alkohol itu menyumbang 20-50% kasus di negara maju. Dia punya prevalensinya itu sepertinya berbanding lurus dengan konsumsi atau kebiasaan alkohol per kapita. Jadi makin tinggi konsumsinya, kasusnya sirosis akibat alkohol juga demikian, semakin tinggi. Lalu yang bagian kanan, sirosis hati itu paling sering terjadi pada usia, terutama pria, usia 40-60 tahun. Antara pria dengan wanita itu 2:1. Jadi pria itu 2 kali lipat. Jadi penderita hepatitis B kronis, tingkat kejadian tahunannya itu perkembangannya menjadi sirosis hati itu berkisar antara 2% sampai 10%. Dari hepatitis B kronis menjadi sirosis 2-10%. Dan resiko tersebut meningkat bisa sampai 3 kali lipat
pada individu yang juga penderita HIV atau penderita diabetes. Oke. 好，下一页。目前我们乙肝的感染仍然是一个全球我们公共卫生的一个问题。那么按照中国目前的流行的情况来看，目前我们中国慢性乙肝的感染大概有7500万，而且这些患者主要的传播的途径，主要还是以我们母婴传播为主。Oke. Jadi pada lembar ini kita lihat karakteristik epidemiologi dari hepatitis B ini. Data WHO kita bisa lihat yang di sebelah kiri. Barusan Dr. Xiao itu menjelaskan yang di bagian tengah. Kalau di Tiongkok, itu jumlah infeksi hepatitis B virus 75 juta orang. Tidak sedikit angkanya. Dan bagaimana bisa terjadi kejangkitan infeksi tersebut, itu ada di bagian kanan. Kita lihat bahwa terutama itu ditularkan dari ibu kepada anak melalui darah. Termasuk juga trauma ringan pada kulit atau selaput lendir dan juga bisa melalui hubungan seksual. Di China, penularan dari ibu ke anak itu merupakan penularan yang utama, yang paling banyak. Itu mencakup 40-50% kasus. Infeksi baru pada orang dewasa biasanya penularan itu terjadi melalui hubungan darah dan hubungan seksual. Jadi hepatitis dari HB, vaksinasi hepatitis B itu adalah cara yang paling efektif mencegah infeksi hepatitis B virus. Oke. 目前我们中国乙肝的新发的病例是逐年的下降，主要在于我们做了两方面的工作。第一个就是我们对我们的生育我们的一个生育方面就是我们孕前的一个筛查乙肝。那么进行发现我们乙肝孕妇进行一个母婴阻断的工作。第二个方面就是孩子出生之后是全员的接受我们乙肝的免疫的一个乙肝疫苗的免费接种。所以通过这两项工作，目前我们国家中国的一个乙肝的新发病例是明显的有下降。Oke, data yang berikut ini kita lihat bahwa tingkat kejadian prevalensi hepatitis B pada populasi yang ada di Tiongkok itu dari kurun waktu tahun 1992 ke tahun 2006 turun. Dari 2006 turun, kalau dibandingkan dengan 2020 juga turun. Hal ini antara lain karena dua. Yaitu pertama adalah mereka punya screening yang ketat terhadap warga penduduk yang dianggap itu adalah calon ibu hamil. Jadi prakehamilan itu sudah diikuti kondisi kesehatan dan juga berbagai resiko epidemiologi seperti ini. Yang kedua itu adalah bila ternyata ada potensi besar anak ini sudah terjadi kehamilan, anak ini nanti dilahirkan, maka anak itu akan terima treatment. Jadi mungkin dari sejak bayi sudah ada vaksinasi, sudah ada pemantauan, dan terima pengobatan, semuanya gratis dari programnya pemerintah. Jadi prakehamilan dan setelah pasca persalinan, itu pemerintah ada program khusus, sehingga angka-angkanya menurun. Hepatitis B di Tiongkok. Oke. 好，下一页。那么刚刚我们讲到了乙肝，其实丙肝
在中国虽然没有像乙肝的感染的病人那么多，但也是我们病毒性肝炎、慢性病毒性肝炎的主要的一个感染的一个群体。从我们的一个统计初步来判断的话，大概有1000万例的一个患者在中国是感染了我们的丙肝。Oke, jadi bahwa tadi tentang hepatitis B, kita lihat itu adalah satu angka yang besar di China, ada 75 juta. Selain hepatitis B, sebetulnya hepatitis C virus juga adalah salah satu kontributor yang bisa membawa kepada penyakit yang lebih berat, apakah sirosis dan seterusnya. Angka ini memang lebih kecil daripada hepatitis B. Di China itu kurang lebih ada 10 juta case. Kalau kita lihat di bagian tengah bawah, itu dari statistik, hepatitis C virus infeksi di China itu kurang lebih 10 juta case. Demikian. 好，下一页。已经下一页了。 OK，目前我们丙肝的话，治疗已经不是难的问题。现在目前重点我们做的工作在于丙肝的一个筛查，因为丙肝患者很多都是一个无症状的一个携带者，所以这方面的病人。目前我们重点工作是筛查可以从这个表中我们可以看出，我们丙肝感染的人群只有20%得到了确诊，而治疗不止2%，所以目前我们的一个工作在于筛查患者、发现患者和治疗患者。 Jadi bahwa hepatitis C, bila dari teknis medisnya, itu kira-kira bisa dikontrol, pengobatannya punya harapan baik. Tetapi masalahnya adalah bagaimana bisa menemukan kasus-kasus orang yang terjangkit hepatitis C. Kalau dapat tahu, kita bisa obati. Nah, seperti yang di bagian paling kanan, di antara populasi yang terinfeksi HCV, hepatitis C virus, itu cuma 20%-nya yang terdiagnosa. Banyak yang asimptomatik. Jadi sebagian besar itu tidak ada gejala-gejala, mereka adalah carrier, pembawa HCV, hepatitis C virus. Jadi cuma 20% yang terdiagnosa. Kemudian dari yang terdiagnosa itu, hanya 10%-nya lagi. Jadi kurang dari 2% yang benar-benar masuk program pengobatan. Jadi masalahnya ini, mereka perlu memobilisasi lebih banyak lagi screening secara ekstensif meluas untuk mencari tahu benar-benar yang ada hepatitis C terinfeksi. Jadi PR besarnya itu adalah screening ke masyarakat yang lebih luas. Oke, Xiao Isu. Boleh next? 好，下一页。已经下一页了。哦，另一个我们肝炎的另外一个病因，那就是脂肪肝。其实现在目前我们的乙肝乙肝的发病例和丙肝的病例其实是逐年在下降，但是我们的脂肪肝现在随着我们经济的发达，我们生活的改善其实脂肪肝反而逐年的在升高，尤其是近10年增幅达到了50%以上。 Jadi bahwa ini tentang fatty liver, yaitu liver berlemak. Kalau kita lihat dari hasil penelitian dari Beijing University, prevalensi
dari fatty liver di Tiongkok itu ada peningkatan. Pada tahun 2012, 29%, kemudian 10 tahun kemudian, tahun 2022 itu menjadi 44%. Dalam kurun waktu 10 tahun, itu lebih tinggi daripada rata-rata yang ada di global, di seluruh dunia. Terutama di wilayah yang tingkat ekonomi lebih maju. Ya, di sini disebut beberapa wilayah sebagai contoh. Itu tingkat pertumbuhannya mencapai hampir 8%. Jadi semakin maju suatu ekonomi, nah mungkin cara konsumsi, cara makannya, cara minumnya, itu menyebabkan angka prevalensi daripada fatty liver itu menjadi juga lebih tinggi berbanding lurus. Oke, next. 好，下一页。那么，我们的一个慢性肝炎，如果我们没有及时的治疗，势必会向我们肝硬化转变。从我们的一些数据来看，就是说我们乙肝如果没有及时的治疗，那么5年内转为肝硬化的发生率大概8%到20%，而我们的丙肝，它其实它的发展可能会缓慢一点，比乙肝更加缓慢，但它的一个也是没有及时的治疗，也是有20-30%，在20到30年会发展为肝硬化，而且发展为肝硬化的情况下，也同时会出现并发症，包括我们的食管静脉曲张、我们的腹水、我们的肝癌的发生率是会明显的增加的。 Jadi bahwa kita lihat hepatitis kronis, apakah itu hepatitis B maupun C, kalau tidak ditangani timely, pada waktu yang tepat, pada waktu yang dini, maka dia akan bisa develop menjadi penyakit yang lebih berat, menjadi sirosis. Hepatitis B kronis tidak diobati pada saatnya, maka dia bisa menjadi menjadi lanjut menjadi sirosis dalam waktu 5 tahun. Itu persentasinya 8-20%. Dalam 5 tahun itu menjadi sirosis. Kalau hepatitis C, prosesnya itu lebih pelan. Dalam kurun waktu terinfeksi hepatitis C, itu kalau tidak ditangani, diobati dengan pada waktunya, maka dia perlu waktu lebih panjang, lebih lama, lebih pelan, yaitu antara 20-30 tahun kemudian berkembang menjadi sirosis. Nah, kalau terjadi sirosis, maka itu bisa berkembang menjadi ada banyak komplikasi yang menyertainya, yaitu bisa terjadi abdominal swelling, pembengkakan air di bagian abdomen, yaitu asetis, bisa juga kena hepatoma ataupun kanker hati dan seterusnya. Jadi pentingnya adalah kata kuncinya dideteksi dan juga bisa ditangani dengan pada waktu yang sedini mungkin. OK，肖医师，回到原好，原来下一页，那个页吗？还是下一页？下一页。下一页。OK，next page。对，这页讲了，下一页。这个讲了。OK，yang 对 berikutnya。对，这个OK，好，那么我们，往那个中文的那个，就 yang 这一页的中文。 Mandarin。好，那么我们的一个丙肝的话，这是一个丙肝的一个发展的一个病程的一个示意图我们丙肝很多丙肝的感染它都很隐匿，它没有什么症状。如果没有及时的去发现，只有少部分可以自行的一个治愈。
应该大概60%到80%，它会转变为我们慢性的丙肝，而且这种慢性的丙肝也是大概80%它是没有症状的，所以这些患者就是刚才我们在前面讲的，是我们现在做一项非常重要的工作，就是及时的去发现这个丙肝。因为丙肝这个没有症状的话，大概在10到30年，它是会发生到我们的肝硬化，甚至肝癌。好多一些病人到了肝硬化、肝癌，才发现原来他之前是有丙肝。所以我们的筛查的工作是非常重要的。Oke, jadi diagram skema ini diagram konsep ini itu adalah mengenai HCV, hepatitis C virus. Bahwa tadi kita sudah dengar sebagian besar penderita yang infeksi hepatitis C itu tidak ada gejala, tidak asimptomatik, sehingga banyak yang tidak tahu. Sehingga infeksi hepatitis C akut itu kurang lebih 20%, yang subklinis itu 80%. Dan mereka itu asimptomatik, tidak ada gejala, tidak ada rasa apapun. Dari sebagiannya itu ada yang bisa terjadi pemulihan spontan, pemulihan dari dirinya sendiri. Tapi ada 60-80% itu berkembang menjadi hepatitis C kronis. Dari infeksi akut menjadi kronis, 60-85% itu tidak ada rasa, tidak ada gejala apapun. 80% itu tidak ada gejala. Sehingga kemudian dia bisa berkembang menjadi sirosis dan juga bisa terjadi HCC, yaitu hepatocellular carcinoma, kanker hati. Di China tidak sedikit itu yang kedapatan teridentifikasi menjadi kanker hati. Itu baru tahu bahwa dulu-dulunya itu pernah melalui hepatitis C, virus terinfeksi hepatitis C. Tapi mereka nggak pernah tahu, tidak ada rasa, tidak ada gejala. Sehingga akhirnya sudah kondisi yang begitu lanjut menjadi kanker hati. Baru diperiksa itu dulu-dulunya dimulai dari infeksi hepatitis C. Jadi PR besarnya adalah bagaimana dilakukan screening yang ekstensif, yang meluas untuk mencari tahu, deteksi dini, dan dilakukan penanganan seawal mungkin, sedini mungkin. Oke, next. 好，下一页。这个就是我们肝炎急性感染的一个发展的一个示意图。那从中可以看出，如果我们没有及时的去治疗我们的肝炎、慢性肝炎，它就会像肝硬化、肝癌这样去发展。肝化到晚期就有我们发生会代偿期的肝硬化和次代偿期肝硬化。最终我们比较严重的病情，那就是我们次代偿性肝硬化和肝癌，这两个是我们慢性肝炎没有及时规范的治疗的一个后果。Dari diagram ini, oke, slide berikut. Dari diagram ini kita lihat, ini adalah menyangkut infeksi akut untuk hepatitis. Bila tidak ditangani, bila tidak terdeteksi, tidak ditangani sejak dini atau awal, dia akan berkembang akut menjadi kronis. Ya, kita lihat di garis yang di tengah-tengah itu. Dia menuju ke kanan, menjadi kronis. Setelah itu dia berkembang lebih lanjut, bisa menjadi sirosis. Dan akhirnya kalau nggak ditangani juga, maka banyak yang kemudian menjadi kanker hati. Atau menjadi sirosis dekompensasi. Nah, kedua hal ini adalah menjadi penyebab kematian yang cukup banyak. Jadi adalah
suatu kata kuncinya adalah mesti terdeteksi dan ditangani pada saat awal atau jangan terlalu lanjut, jangan terlalu telat untuk bisa menghindari di bagian kanan itu sirosis maupun kanker yang menuju kepada bisa menuju ke kematian. Oke, Xiao Yishi. 好，下一页。我们还讲到了我们的酒精性肝病的一个情况。其实酒精性肝病的话，很多治疗是比较困难，困难在于患者很难去戒酒那么我们如果患者没有及时的去戒酒，那么就会存在以下的肝脏的病理变化，就以下这几种。一种是我们一个到了我们肝炎后期，我们的一个肝纤维化，那么最终我们还会出现这个我们肠道菌群失衡的这样的一个病理变化过程。Xiao Yishi 是讲在左边的吗？还是左边和中间的？对，我今天我这一课就是把这个比较多的被它概括一下，全部概括起来全部了。Oke. OK。 Jadi pada lembar ini, next, lembar terjemahan, barusan Dr. Xiao sudah secara kurang lebih merangkum dari satu lembar 3 bagian ini, kiri, tengah maupun kanan, bahwa tentang hepatitis akibat kebiasaan alkoholik. Kesulitan daripada penanganan ini adalah, kesulitan penyembuhannya adalah para pasien itu tidak bisa lepaskan ketagihan ataupun kebiasaan alkoholik. Sehingga dia sebagian besar itu berlanjut. Jadi dari fatty liver lalu kemudian menjadi fibrosis. Lalu kemudian bisa menjadi yang lebih parah lagi yang menjadi sirosis. Kurang lebih seperti itu. Kata kuncinya adalah hepatitis akibat dari kebiasaan alkoholik itu kuncinya di pasien tersebut. Subjeknya itu bisakah dia secara disiplin stop sama sekali. Poinnya itu. Oke, next. Xiao Yishi. Xiao Yishi还是原来的这个幻灯片，还是下一个？ Recording stopped.